Shalom, saudara-saudari yang diberkati Tuhan yang saat ini sedang berada di rumah saja. Syukur kepada Allah dalam nama Yesus Kristus, saat ini SPP Jemaat GKE Banjarbaru dapat melaksanakan ibadah syukur perayaan Paskah tahun 2020. Walaupun dalam kondisi yang berbeda, kalau tahun-tahun sebelumnya pisahkan jarak dan tempat, kita hanya bisa beribadah dan merayakan Paskah secara online via live streaming dari rumah kita masing-masing. Namun kami percaya selalu ada kerinduan di hati kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu jikalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari saat ini sudah bergabung dalam ibadah live streaming ini, kami berharap saudara-saudari sekalian dapat mengikutinya hingga selesai. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana kita tahu saat ini dunia sedang menghadapi wabah COVID-19 yang menjadi pergumulan kita bersama. Banyak saudara-saudara kita yang terinfeksi virus ini dan harus bertahan untuk bisa sembuh. Terlebih para medis yang harus berjuang di garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19 dengan fasilitas seperti alat pelindung diri yang terbatas. Berkorban hingga banyak di antara mereka yang akhirnya juga positif terinfeksi virus ini. Bahkan tak sedikit dokter, perawat yang meninggal dunia setelah berjuang dalam tugas mereka menolong para pasien COVID-19. Dampak lain dari pandemi ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, sulitnya mencari nafkah, bahkan ada pula yang sampai kelaparan. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja menyikapi situasi yang seperti ini? Kita harus saling mendukung, menyemangati dan mau berbagi. Maka kami dari Panitia Perayaan Paskah Seksi Pelayanan Pemuda Jemaat GKE Banjarbaru berusaha untuk mengobarkan semangat dan sukacita Paskah dengan melaksanakan lomba-lomba Paskah secara online, yaitu Lomba Cerdas Cermat Alkitab via aplikasi Kahoot yang telah dilaksanakan pada hari Kamis 23 April 2020. Dan lomba cover lagu rohani yang mana para pemenang dari kedua lomba tersebut akan diumumkan pada hari ini, tepatnya di akhir ibadah. Jadi di teman-teman saudara-saudari yang sudah mengikuti lomba-lomba Paskah tersebut, diharapkan dapat mengikuti ibadah ini hingga selesai. Saudara-saudari yang terkasih, kami sampaikan pula bahwa dalam rangkaian perayaan Paskah tahun ini kami juga mengadakan aksi penggalangan dana, di mana persembahan yang terkumpul dalam ibadah tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membantu para medis yang berjuang dalam penanganan wabah COVID-19 di Kalsel dengan menyumbangkan APD dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk dapat berpartisipasi dalam penggalangan dana ini sebagai wujud dukungan dan ucapan terima kasih kita bagi perjuangan dan pengorbanan para medis dan wujud kasih kita bagi sesama yang membutuhkan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat mengirimkan melalui nomor rekening panitia yang tertera di layar. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan donasi namun tidak persembahan ibadah SPP live streaming selama 2 minggu, kemudian dari bantuan gereja dan juga sumbangan pribadi dari anggota jemaat sebesar Rp7.900.000. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari semua pihak. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar.
seberapapun nominal yang Bapak Ibu Saudara-saudari berikan akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan memulai ibadah kita. Kita masuk saat teduh. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Hatiku siap, ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu, ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang keselamatanku? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada sebuah garis waktu, kita pernah merasa bahwa kita hanyalah setitik debu yang tak terlihat dan tak berharga bagi dunia. Kita merasa tak mampu dan tak hebat dalam hal apapun, hingga menjadikan kita pribadi yang rendah diri dan merasa tak berarti. Namun tahukah engkau, aku dan engkau adalah karya Allah yang sangat istimewa, unik, dan berharga. Pada sebuah garis waktu, kita pernah merasa dilupakan, ditinggalkan, dikecewakan, hingga kita merasa sendiri dan tak berkawan. Tapi sadarkah kita, ada satu pribadi yang mengasihi dan mencintai kita tanpa henti, tanpa syarat, tanpa batas. Ya, dialah Yesus Tuhan kita. Ia adalah sahabat sejati yang tak pernah meninggalkan kita. Pada sebuah garis waktu, kita pernah menyangka bahwa karya terbesar adalah bangunan nan megah dan indah, karya arsitek terbaik di dunia. Namun tahukah kita, karya terbesar adalah salib Kristus yang karenanya kita diselamatkan. Kini biarlah hati, mulut dan hidup kita menaikkan pujian dan syukur atas karya dan cintanya. Kita menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Give Thanks.
Yesus Tuhan kami, terima kasih untuk Paskah tahun ini. Meski kami merayakan dalam suasana yang berbeda, namun kami tetap bersyukur. Sebab meski segala sesuatu dapat berubah, kasih setiamu Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih untuk Paskah tahun ini, sebab kami dapat kembali diingatkan akan peristiwa salib yang menyentuh hati kami, yang menyadarkan kami akan keberdosaan kami, dan mensyukuri anugerah pengampunan dari Bapa. Terima kasih untuk Paskah tahun ini, sebab kami diingatkan akan peristiwa kebangkitan yang menghibur jiwa kami saat kami harus memikul salib, dan membangkitkan semangat kami untuk hidup di dalam sukacita dan pengharapan pasti akan kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk Paskah tahun ini, sebab Paskah selalu membuat kami terpesona akan setiap perkataanmu di atas kayu salib. Di saat manusia-manusia merasa suci dan kuat itu menyalibkanmu, di saat Engkau berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan, perkataanmu mengingatkan kami betapa kami sering kali memelihara perasaan dendam bagaikan harta karun, dan perasaan itu melenyapkan damai sejahtera dalam hati kami. Tolonglah kami melepaskan segala kepahitan dan belajar mengampuni. Ya Yesus Tuhan kami, saat seorang penjahat yang disalib di sebelahmu percaya kepadamu, Engkau berkata, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Seperti penjahat yang menerima janjimu tentang hidup yang kekal, ajarlah kami juga untuk percaya bahwa pengampunan dan kasih karuniamu yang menyelamatkan kami. Ya Yesus Tuhan kami, saat menderita di atas kayu salib, Engkau berkata kepada Bunda Maria, "Ibu, inilah anakmu." Dan Engkau berkata kepada murid-muridmu, "Inilah ibumu." Perkataanmu sungguh mengingatkan kami ketika kami menderita. Kami hanya memikirkan diri sendiri dan berusaha menyelamatkan diri kami sendiri. Berilah kepada kami hati yang tidak mementingkan diri sendiri, mau melihat, peduli, dan menolong orang lain yang menderita. Ya Yesus Tuhan kami, di saat paling berat di atas kayu salib, Engkau berkata, "Eli, Eli lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Ajarlah kami untuk mengerti dan menyadari bahwa demi kami Engkau ditinggalkan. Demi kami yang berdosa, Engkau rela menderita dan dihukum. Demi kami yang berdosa, Engkau mati agar kami beroleh hidup. Ya Yesus Tuhan kami, saat Engkau berkata, "Aku haus," biarlah kami juga senantiasa haus untuk mengenal Engkau dan haus akan firman-Mu. Ya Yesus Tuhan kami, saat Engkau berkata, "Sudah selesai," mengingatkan kami bahwa Engkau telah mati sekali untuk selama-lamanya. Engkau telah menyelesaikan baik dan melayanimu dengan sukacita, mengikuti Engkau dengan setia sampai kami pun menyelesaikan hidup kami di dunia. Ya Yesus Tuhan kami, di akhir penyaliban-Mu, Engkau berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ajarlah kami untuk menyerahkan dan mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 36, "Dihapuskan Dosaku", disambung dengan Kidung Jemaat nomor 340, "Hai Bangkit Bagi Yesus".
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Nas Alkitab yang akan kita baca dan renungkan bersama di dalam ibadah kita pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas saat ini. Kami diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah dalam perayaan Paskah Seksi Pelayanan Pemuda Jemaat GKI Banjarbaru. Dan di dalam ibadah ini juga kami mengadakan penggalangan dana. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah kami saat ini menjadi ibadah yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jikalau sebentar lagi kami hendak membaca dan merenungkan sabda firman-Mu, kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat sungguh-sungguh membaca, mendengar, dapat mengerti, memaknai kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat yang kelima, sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Saudara-saudari, kabar? Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan bersukacita pada saat ini. Paskah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan sangat sakral di dalam kekristenan. Paskah adalah hari kebangkitan Kristus dari kematian. Oleh karena itu, Paskah selalu dirayakan dengan meriah, dengan penuh sukacita. Namun tradisi perayaan Paskah yang semarak itu berbeda pada tahun ini. Gedung-gedung gereja yang biasanya dipenuhi oleh jemaat untuk merayakan Paskah, tahun ini terlihat sepi. Pintu-pintu dan gerbangnya ditutup. Ibadah kini dilaksanakan secara streaming tanpa dihadiri oleh umat. Ini tentu menjadi momen yang tidak akan pernah bisa kita lupakan. Karena untuk pertama kalinya bagi kita merayakan Paskah tidak di gereja dan dalam suasana yang sunyi dan senyap. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, pandemi COVID-19 sedang bekerja dengan caranya sendiri untuk mengubah tatanan global. Perilaku manusia corona menyebabkan kegiatan-kegiatan yang semula bersifat publik dan sosial kini dilaksanakan secara internal, menghindari kerumunan dan keramaian, dan banyak aktivitas yang dilaksanakan secara pribadi. Pertemuan, silaturahmi, jabat tangan,
bertemu orang yang merupakan tradisi untuk sementara waktu ditiadakan dan ditinggalkan. Pandemi COVID-19 ini membuat semuanya serba berjarak. Kita harus berjaga jarak. Dan semuanya terasa sulit. Namun kita harus tahu bahwa ini kita lakukan untuk kebaikan semuanya. Meski tidak bisa kita pungkiri bahwa pandemi ini membawa dampak kerugian yang besar di berbagai aspek dan bidang. Entah itu ekonomi, sosial, pendidikan, dan dunia kesehatan paling merasakan dampaknya dengan kelangkaan APD atau alat pelindung diri, masker hingga obat-obatan. Lebih daripada itu yang amat menyedihkan adalah kematian dan kemartiran yang tidak terhitung. Banyak orang, banyak warga bangsa kita, bahkan tenaga medis yang wafat karena wabah virus corona ini. Saudara-saudari yang terkasih, pandemi corona dengan segala dampak yang ditimbulkannya, menimbulkan perasaan takut, cemas, khawatir, sedih, marah, yang dirasakan oleh banyak orang dan mungkin juga termasuk kita. Lalu sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita bisa memaknai sukacita Paskah di tengah-tengah situasi yang rapuh saat ini? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perasaan takut, cemas, khawatir sebenarnya adalah perasaan yang wajar, perasaan yang manusiawi. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah merasa takut, tidak pernah khawatir di dalam hidupnya. Dan saya rasa bahwa kita semua pernah atau bahkan saat ini sedang berada di zona ketakutan itu. Meskipun wajar, namun perasaan takut, jikalau itu berlebihan, tidak terkendali, dapat berdampak buruk bagi kehidupan kita, baik fisik maupun psikis. Rasa takut berlebihan dapat membuat kita gelisah sepanjang waktu, menurunkan tingkat imunitas tubuh kita sehingga kita menjadi lebih mudah sakit. Kita menjadi orang yang mudah marah. Dan itu menghilangkan damai sejahtera yang ada di dalam hati kita. Dalam situasi pandemi saat ini, rasa takut yang berlebihan bisa membuat orang menjadi paranoid. Selalu berpikiran negatif, berprasangka buruk terhadap banyak hal. Ketakutan yang berlebihan juga membuat orang kehilangan rasa empati, kehilangan kasih, kehilangan kepedulian, dan rasa kemanusiaan. Mungkin kita masih ingat beberapa waktu yang lalu terjadi satu kasus yang cukup miris, penolakan pemakaman jenazah perawat yang meninggal karena positif COVID-19. Ada cukup banyak juga tenaga medis yang mengalami penolakan pengusiran dari tempat tinggal, dari kos yang mereka tinggali. Bahkan ada banyak pasien yang positif COVID menjadi bahan pergunjingan, seolah-olah keadaan yang mereka alami adalah sebuah aib, kutukan. Padahal siapa saja bisa terinfeksi virus corona. Entah dia kaya atau miskin, entah tua atau muda, pejabat atau rakyat jelata, pemuka agama atau umat dan jemaat. Rasa takut berlebihan juga bisa membuat orang cenderung ingin menyebarkan pula rasa takutnya itu kepada orang lain. Seperti contohnya, membagikan berita-berita apapun tentang
virus corona ini secara tidak terkendali. Tidak tahu pasti apakah itu berita benar atau berita bohong atau hoax. Karena rasa takut itu membuat orang menyebarkan berita sebanyak-banyaknya. Menyebarkan ketakutan kepada orang lain. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasa takut yang kita rasakan membuat kita berusaha untuk memikirkan diri kita sendiri saja. Kita berusaha menyelamatkan diri kita sendiri tanpa mau tahu keadaan orang lain. Dan selain rasa takut, perasaan yang paling terasa juga di tengah pandemi saat ini adalah perasaan sedih. Banyak orang yang merasa sedih karena tidak bisa pulang kampung. Harus bertahan di perantauan. Sementara di kota mereka mengalami pemutusan hubungan kerja, kehilangan penghasilan, sulitnya mencari nafkah, untuk makan saja sulit. Bahkan ada yang bisa jadi mengalami kelaparan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang rasa takut, rapuh, dan situasi yang menegangkan seperti saat ini, semua itu sebenarnya juga dialami oleh para murid. Ketika Tuhan Yesus, yang mereka puji, mereka junjung, wafat di kayu salib. Para murid kehilangan pengharapan. Mereka hanya bisa menjadi target tentara Romawi selanjutnya. Bahkan dalam nas yang sudah kita baca pada hari ini, Injil Lukas 24 ayat 5-6, dalam ayat 5 dikatakan, mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Para perempuan yang datang ke kubur Yesus, yang masih dalam perasaan sedih, mereka juga bingung karena tidak menemukan jenazah Yesus. Dan mereka ketakutan saat malaikat Tuhan menjumpai mereka. Namun saudara, berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka, yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, membawa harapan baru bagi para perempuan itu, bagi para murid, melenyapkan ketakutan, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Membangkitkan semangat mereka yang tadinya kehilangan pengharapan, kehilangan semangat, putus asa. Kini mereka bangkit untuk melanjutkan hidup dan memberitakan berita kebangkitan Yesus itu bagi banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih, berita itu sangat jelas dan pasti. Yesus telah bangkit. Di dalam iman kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus, kita menjadi umat kebangkitan. Dan kita diutus untuk menyaksikan kehidupan yang kita temukan di dalam Kristus, yang bangkit melalui kehidupan kita secara pribadi, maupun bersama-sama sebagai satu tubuh. Hal ini harus kita sambut dengan terus memperjuangkan, merawat, dan memberi kehidupan, bukan yang mengancam kehidupan. Itulah makna Paskah yang sejati. Komitmen untuk merawat dan memberikan kehidupan harus mengakar kuat pada identitas kita sebagai orang Kristen. Kita bukan hanya sebagai umat kebangkitan, tapi juga kita adalah umat berpengharapan. Dan identitas ini harus terwujud nyata dalam keberanian kita melawan pandemi COVID-19. Kita yang tadinya takut,
Ini harus mengubah rasa takut itu menjadi waspada. Kita yang tadinya takut kini harus berani dalam menghadapi dan melawan pandemi ini. Tapi saudara-saudara, kita harus memahami bahwa berani melawan di sini bukan berarti kita menantang virus ini seolah-olah kita kuat, kita kebal, sehingga kita tidak perlu social distancing, kita tidak perlu menggunakan masker, kita tetap saja bepergian, kita tetap saja mengadakan kegiatan, mengumpulkan orang banyak. Tentu itu bukanlah cara yang tepat untuk melawan virus ini. Justru keberanian kita melawan COVID-19 adalah bagaimana kita berusaha dan berupaya memutus mata rantai penyebaran virus ini. Caranya, kita menaati himbauan pemerintah. Yang bisa bekerja dari rumah, silakan di rumah saja. Yang harus dan lain sebagainya, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendukung upaya memutus mata rantai penyebaran virus ini. Dan yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, upaya kita melawan COVID-19 adalah dengan cara saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan, menghibur, saling menolong dan membantu, mau berbagi kasih. Berbagi tidak harus menunggu kita berkelebihan. Setiap kita bisa saling menolong satu sama lain. Salah satunya adalah seperti yang kita lakukan pada saat ini. Kita melaksanakan penggalangan dana, di mana dana yang terkumpul nantinya dari Bapak Ibu saudara-saudara jemaat akan dipergunakan untuk membantu penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan. Untuk membeli alat pelindung diri, APD bagi para medis, dan kita memberikannya ke rumah sakit dan puskesmas yang memerlukan juga. Dan yang terkumpul akan kita gunakan membeli paket sembako dan kita bagikan kepada saudara-saudara kita, kepada jemaat, kepada masyarakat yang layak menerimanya. Dan yang terakhir, Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat yang terkasih, sekali lagi bahwa merayakan Paskah di tengah pandemi bukan berarti kita kehilangan semangat dan sukacita Paskah. Paskah membuat harapan yang sempat memudar itu bersinar kembali. Ketika Yesus yang mati membawa harapan akan kebangkitan, begitu juga kita memiliki harapan agar kematian dan kesengsaraan karena pandemi ini dapat segera berakhir. Maka ketika segala sesuatu kita lakukan dari rumah, itu artinya ada lebih banyak waktu tersedia bagi kita, kesempatan bagi kita untuk masuk ke dalam kedalaman hidup yang sejati. Kita bisa lebih dekat dengan Tuhan dalam keberserahan penuh kepadanya. Pada saat pandemi COVID-19 ini merebak, kita diajak untuk melihat kembali betapa berharganya anugerah hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Di tengah situasi pandemi ini, firman Tuhan kiranya senantiasa menguatkan kita, menjadi dasar bagi kita menjalani kehidupan kita. Selamat merayakan Paskah di tengah pandemi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, kita tentu merindukan adanya pemulihan bagi dunia ini, khususnya bagi bangsa kita Indonesia. Karena itu, baiklah kita bersama-sama, kita menaikkan doa dan pujian kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu doa kami.
dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita merendahkan diri kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan bersama dalam ibadah pada saat ini. Firman-Mu sungguh menjadi sumber kekuatan, penghiburan, pengharapan bagi kami di tengah situasi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi pada saat ini. Biarlah kami senantiasa semakin dekat kepada Engkau ya Tuhan, semakin teguh dan kokoh di dalam iman, hidup dalam keberserahan kepadamu, dan boleh menjalani kehidupan kami dengan baik. Kami boleh melaksanakan dan melakukan segala sesuatu yang baik sebagai upaya kami dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kami percaya ya Tuhan, di dalam Engkau ada pemulihan. Kami percaya situasi yang kami hadapi saat ini tidak membuat kami putus asa, kehilangan semangat dan pengharapan, tapi justru membuat kami semakin kuat, semakin solid. Biarlah rasa kasih, empati, dan rasa kemanusiaan itu boleh tetap ada
ada dan bahkan terus kami nyatakan di dalam kehidupan kami dengan sesama. Kami boleh saling mendukung, menguatkan, membantu, menolong sesama kami. Terlebih para medis yang berjuang saat ini dalam penanganan COVID-19. Biarlah Tuhan memberkati mereka, perjuangan mereka, pengorbanan mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam menjalani hidup ini. Saudara-saudara kami yang terdampak karena pandemi corona ini. Biarlah Tuhan memberikan mereka juga kekuatan dan semangat untuk tetap dapat menjalani dan melanjutkan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan memakai setiap kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami yang membutuhkan. Apa yang kami lakukan hari ini ya Tuhan, dalam ibadah ini kami mengadakan penggalangan dana. Biarlah semua itu Tuhan berkati, bukan untuk kemuliaan kami, melainkan kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi sesama kami. Demikian juga ya Tuhan, berilah kami hati yang mau memberi dan berbagi dari apapun yang kami punya dan apapun yang bisa kami lakukan di tengah-tengah situasi pandemi COVID saat ini ya Tuhan. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan kehidupan kami pribadi, tiap pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan kami untuk dapat hidup di dalam terang kebenaran firman-Mu. Dan biarlah sebagai umat Tuhan kami senantiasa bersatu untuk melawan pandemi corona ini dengan menaati himbauan pemerintah, melakukan social distancing dan hal-hal yang harus kami lakukan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berhikmat sehingga kami dapat ambil bagian untuk pemulihan segera terjadi dalam bangsa ini dan dunia ini. Terima kasih Bapak Sorgawi. Demikian juga kami berdoa bagi anak-anak mudamu, anak-anak muda Kristen dimanapun berada, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dan di mana saja ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati anak-anak mudamu ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani masa muda mereka dengan baik. Biarlah di dalam kemudaan mereka dapat menjadi teladan. Mereka menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Sehingga tidak ada yang dapat merendahkan mereka karena mereka muda. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja termasuk anak-anak muda untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati SPP GKI Banjarbaru menjadi persekutuan yang semakin hidup, jadi persekutuan yang memuliakan Tuhan, dan di dalamnya anak-anak muda dapat senantiasa semakin dekat kepada Tuhan, semakin teguh di dalam iman, dan semakin mengasihi seorang akan yang lain. Terima kasih Bapak Sorgawi, kami menyerahkan gerejamu, hamba-hambamu, biarlah juga diberkati menjadi berkat bagi sesama di masa-masa pandemi ini. Bapa, terima kasih atas Paskah tahun ini yang meskipun berbeda kami rasakan, tapi tidak mengurangi makna Paskah, sukacita Paskah, semangat Paskah. Biarlah kami boleh membawa dan membagikan semangat Paskah itu dimanapun kami berada. Dan kami menjadi saksi-saksi Kristus, memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan kami dan dasar bagi iman kami untuk percaya bahwa ada kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak Sorgawi, inilah seru doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
sebagai sebuah garis waktu, kita pernah mengira bahwa kekayaan hanyalah tentang harta. Namun mengertikah kita, kekayaan yang sejati adalah tentang hati? Ya, hati yang penuh kasih, hati yang tulus dan mau berbagi. Seperti hati Yesus yang penuh kasih, dan dengan kasih-Nya Ia telah memberi yang terbaik. Ia telah memberi hidupnya bagi kita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah yang terbaik kita berikan kepadanya? Mari kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sementara itu kita mengumpulkan persembahan, di mana persembahan yang terkumpul nantinya akan didonasikan untuk kegiatan penggalangan dana bersatu melawan COVID-19. Sudahkah yang terbaik kuberikan. Mari kita berdoa buat persembahan yang telah kita kumpulkan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang setiap hari Tuhan kasih buat kami semua. Saat ini Tuhan, terkumpul juga persembahan kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar boleh berguna bagi gereja-Mu dan bagi sesama kami yang membutuhkan. Khususnya untuk penggalangan dana bersatu melawan COVID-19 ini. Biarlah saudara-saudara kami yang di luar sana boleh merasakan kasih setia-Mu juga Tuhan. Dengan hati tulus kami berikan persembahan ini. Dan inilah doa dan harapan kami Tuhan, yang kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat pujian kembali dari menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 177, Aku Tuhan Semesta. Kami yakin kami dipanggil menjadi terang di dunia ini dan memberikan hidup kita kepada Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Aku Tuhan
Bapak, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Ia memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selanjutnya masih akan ada beberapa pengumuman dari pengurus atau panitia perayaan Paskah Seksi Pelayanan Pemuda Jemaat GKI Banjarbaru. Pertama kita akan mengumumkan pemenang dari lomba cover lagu rohani. Yang pertama yaitu yang mendapat juara pertama adalah Yusofi Tasya. Selamat untuk kakak bisa memenangkan juara pertama. Dan juara yang kedua, siapa nih kira-kira? Juara dua didapat oleh Lita. Terima kasih. Selamat buat kakak Lita yang berhasil memenangkan kedua. Dan juara yang ketiga Kak Yolanda Runtu Wene. Selamat buat Kak Yolanda. Selanjutnya untuk lomba cerdas cermat Alkitab. Ini ada ketinggalan untuk lomba cover. Untuk juara terfavorit itu jatuh kepada Yudi Christian. Kemudian untuk pemenang lomba cerdas cermat Alkitab, untuk juara 3 itu ada dari Rafael. Kemudian untuk juara 2 jatuh kepada Stefani. Dan untuk juara pertama jatuh kepada Bella. Selamat untuk para pemenang. Untuk hadiahnya nanti akan kita konfirmasi secara personal. Terima kasih. Untuk sejauh ini dana yang terkumpul untuk penggalangan dana COVID-19 berjumlah Rp7.900.000 dan kami dari Panitia Paskah Seksi Pelayanan Pemuda mengucapkan terima kasih banyak atas seluruh bantuan yang telah diberikan dan support yang diberikan untuk pemuda. Semoga setelah ibadah ini juga masih banyak jemaat yang ingin membantu dan semoga berkat yang sudah diberikan ini bisa kami sampaikan juga kepada orang lain. Terima kasih.
Untuk lagu penutup, mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 177, Aku Tuhan Semesta.